Rencana Israel untuk menyerang Gaza disebut sebagai hukuman mati bagi penduduknya. Kementerian Dalam Negeri Gaza menyebutnya sebagai kejahatan perang yang memerlukan tindakan global. Mengutip Al-Mayadin pada 22 Agustus, hal ini diutarakan dalam pernyataannya pada Kamis 21 Agustus 2025. Lebih tepatnya, Kementerian Dalam Negeri di Gaza memperingatkan tentang rencana dari pemerintahan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu untuk menyerbu kota Gaza. Menggambarkan tindakan tersebut sebagai hukuman eksekusi dan pengungsian terhadap hampir 1,2 juta orang. Sehingga menurutnya sangat membutuhkan sikap internasional yang tegas untuk menghentikan agresi tersebut. Lebih jauh, kementerian memperingatkan bahwa jika rencana itu dilaksanakan, maka kota Gaza akan menghadapi nasib yang sama seperti Rafah dan Khan Younis, merujuk di mana hampir semua aspek kehidupan telah hancur tak tersisa. Yaman mengutuk agresi baru pemerintahan Netanyahu di Gaza disebut paling mengerikan dan digambarkan sebagai kejahatan abad ini. Sekaligus menyebutnya sebagai haus darah hingga melakukan pemusnahan brutal terhadap seluruh rakyat Gaza. Mengutip Al-Mayadin pada 22 Agustus, kutukan ini dilontarkan oleh pemimpin gerakan Ansarullah Yaman, Syed Abdul Malik Al-Houthi dalam pidato mingguannya. Lebih lanjut, ia menuduh pendudukan Israel melanjutkan kebijakan haus darah dan pemusnahan brutal, merujuk pada penargetan infrastruktur air yang disengaja dan perampasan yang disebabkan oleh blokade. Apalagi dalam seminggu terakhir, Israel telah melancarkan pemboman tanpa henti dan kelaparan yang disengaja, menimbulkan korban jiwa yang disebut dahsyat dengan ratusan warga Palestina gugur dan ribuan lainnya terluka. Memperingatkan bahwa sekira 250.000 anak Palestina kini menghadapi resiko kematian yang lambat dan menyakitkan. Sebanyak 15 pejuang Hamas muncul dari terowongan dekat markas tentara IDF di Gaza, membaginya menjadi 3 sel, satu diantaranya melakukan operasi jarak nol. Mengutip Kabarni pada 22 Agustus, kabar ini diumumkan oleh tentara pendudukan Israel yang mengungkap detail serangan yang menargetkan markas militer di Khan Younis Barat pada Kamis 21 Agustus 2025. Rinciannya diklaim sebanyak 15 pejuang Hamas muncul dari sebuah terowongan sekitar 40 meter dari markas dan membagi diri menjadi 3 sel. IDF menilai Hamas memulai serangan dengan menargetkan kamera pengintai dan menara observasi, menyebabkan keduanya berhenti beroperasi. Bentrokan pecah setelah sel 1 menembaki tentara dari jarak nol dan melempar granat. Israel merespons dengan bala bantuan, serangan udara, dan tank, menewaskan 3 pejuang. Sementara itu, sel lain menembakkan mortir dan mundur lewat terowongan setelah memasang bahan peledak. Serangan hanya berlangsung sekira 10 menit, namun pencarian pejuang yang menjadi korban memakan waktu 3 jam. Investigasi menemukan para pejuang membawa tandu untuk menangkap tentara, serta terungkap bahwa Hamas telah memulihkan terowongan yang sebelumnya dihancurkan Israel. Inggris dan Perancis termasuk dalam total 21 negara yang menandatangani pernyataan bersama menyebut persetujuan Israel atas proyek permukiman besar di tepi barat sebagai tindakan tidak dapat diterima dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Mengutip Al-Arabiya pada 22 Agustus, penandatanganan itu dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025 dalam pernyataan bersama. Seperti Australia, Kanada, dan Italia pun menyatakan bahwa mereka bersama 18 negara lain mengutuk keputusan Israel, sekaligus menyerukan pembatalannya segera dengan sekeras-kerasnya. Pernyataan dari total 21 negara itu mencatat bahwa rencana tersebut akan membuat solusi 2 negara menjadi mustahil. Bahkan disebut justru akan memecah belah negara Palestina dan membatasi akses Palestina ke Yerusalem. Kementerian Luar Negeri Inggris bahkan menekankan bahwa jika rencana itu dilaksanakan, maka akan menjadi pelanggaran berat terhadap hukum internasional. Irak menuntut penarikan penuh pasukan Amerika Serikat, sekaligus memperingatkan intervensi Amerika dan mendesak perlindungan dari pasukan mobilisasi populer atau PMF. Mengutip Al-Mayadin pada 22 Agustus, hal ini diutarakan oleh Komite Koordinasi Perlawanan Irak sejak Rabu 20 Agustus 2025 malam. Lebih tepatnya mereka yang juga disebut Tansikia menegaskan kembali kesiapannya untuk menghadapi agresi Amerika. Terlebih dengan menyatakan bahwa tangan
mengingatkan para pejuang setia perlawanan Irak tetap siap siaga untuk membela Irak, rakyatnya dan pasukan mobilisasi populer, di mana yang terus menjadi sasaran Amerika dan alat-alat regionalnya. Tansik yang menggambarkan Amerika Serikat sebagai perwujudan kejahatan, menegaskan bahwa kebijakan permusuhan Washington terhadap rakyat Irak tidak akan pernah berubah. Pihaknya memperingatkan bahwa janji-janji Amerika tidak ada artinya dan manuver-manuvernya hanyalah tipu muslihat yang mencurigakan. Sehingga Irak mendesak lembaga-lembaga pemerintah dan parlemen untuk memenuhi tanggung jawab mereka dengan memantau secara ketat pergerakan pasukan Amerika Serikat, sekaligus mendesak mereka untuk berkomitmen pada penarikan penuh pasukan Amerikanya dengan sungguh-sungguh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.